Bacaan diambil dari Injil Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat, ia berkata, "Celakalah engkau, Kozarim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa bersyukur adalah menghargai apa yang sudah kita punya. Dari pepatah itu, kita bisa melangkah lebih jauh untuk mendalami bacaan Injil hari ini. Yesus hari ini mengatakan bahwa tanggungan Tirus, Sidon, dan Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan Kozarim, Betsaida, dan Kapernaum, sebab di sana tidak terjadi mujizat-mujizat yang menunjukkan karya Allah yang sangat besar. Di Kozarim, Betsaida, dan Kapernaum, Yesus mengadakan banyak mujizat, namun banyak orang tetap tidak mau percaya kepadanya dan bahkan mau menghakiminya. Orang-orang yang melihat karya nyata Allah seharusnya bersikap percaya dan mau membuka diri baginya. Kita semua adalah insan yang sudah dibaptis dan berjanji untuk hidup dan berjalan bersama Allah. Saat kita menyatakan kesediaan diri untuk dibaptis, kita merasakan kebesaran dan kemurahan hati Allah kepada kita. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah bersyukur atas karunia iman itu? Ataukah kita seperti penduduk Kozarim, Betsaida, dan Kapernaum yang tetap keras hati meskipun sudah mengalami sapaan dari Allah? Kisah ini adalah sarana introspeksi diri kita sebagai kaum beriman. Sungguhkah kita menghargai iman yang sudah ditaburkan di dalam diri kita? Hari ini, marilah kita bersyukur atas anugerah-anugerah Allah kepada kita, mulai dari yang tampak kecil sampai yang paling besar. Saat kita bisa menghargai segala hal itu, kita pun menghargai dan memuliakan Allah yang sudah memberikan berkat kepada kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan daya kekuatan yang mampu memberi pertolongan, ialah Yesus Musa baru. Kami mohon, semoga Dia berkenan mengarahkan hidup kami ke arah kebaikan dan membimbing kami masuk ke dalam kedamaian-Mu. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.